Halo semua, selamat datang ke channelnya Orang Hong Kong. Hari ini saya mau lanjut mengajarkan kalian bahasa Kantonis. Topiknya hari ini adalah nadanya bahasa Kantonis. Nah, kalau kalian pernah belajar bahasa Mandarin, kalian udah tahu kan kalau ada 4 nada di dalam bahasa Mandarin. Nah, terus Indonesia kan nadanya kan cuma 1. Terus kalau di dalam bahasa Kantonis, totalnya ada 9 dan 6 itu merupakan nada-nada yang sering dipakai. Kita julukan ini 9 suara 6 nada. Nah, pelajaran ini biasanya tidak diajarkan di dalam sekolah umum seperti TK, SD, atau SMP, SMA di sini. Biasanya tidak diajarkan. Kecuali kalau misalnya ada pelajaran ekstra dari sekolah gitu, mungkin bisa diajarkan gitu. Dan ini juga kalau untuk orang lokal dianggap sebagai pelajaran ekstra gitu. Tapi menurut saya sih sebenarnya penting ya. Apalagi kalau kalian orang asing yang datang ke Hong Kong pengen belajar Kantonis tuh 9 nada ini kalian harus mengerti. Kalau kalian paling bagus sih bisa menguasai 9 nada ini, tapi tidak bisa menguasai juga jangan dipaksa gitu ya. Malah mungkin nanti kedepannya mau belajar kosakata, kalimat jadi terhambat karena cukup rumit nada Kantonis itu. Nah, kalau kita belajar secara formal aja gitu ya, nada-nada yang formal gitu, Indonesia kan cuma 1 nada. Kita ambil yang paling gampang si. Nah, si kalau Indonesia kan sa, si, su, se, so, si gitu ya, cuma 1 gitu, nggak ada nada naik turunnya kan. Tapi kalau di dalam bahasa Kantonis, itu ada 9. Dan 9 nada ini semua mempunyai arti yang berbeda-beda. Belum lagi kita hitung nanti, nada-nada kalau lagi emosional gitu, misalnya lagi marah kan, mungkin salah satu nadanya itu bisa naik turun lagi gitu. Kalau kita pelajari sampai sedemikian itu nggak ada habisnya itu, kalau untuk pelajari nada doang gitu. Jadi hari ini saya ngajarkan, memperkenalkan nada-nada Hong Kong yang formal. Ya karena nada banyaknya sedemikian, makanya banyak orang asing mungkin dari Cina daratan yang misalnya dari utara, misalnya Beijing, Shanghai gitu. Mereka tinggal di Hong Kong kadang-kadang mungkin 20 tahun, 30 tahun, tapi mereka masih nadanya nggak bisa samar seperti orang Hong Kong yang lahir di sini. Ya karena itulah nadanya udah terlalu complicated. Tapi saya pernah lihat contoh-contoh yang udah tinggal di Hong Kong mungkin beberapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, tapi nadanya itu udah mirip-mirip orang Hong Kong. Ya saya percaya sih ada orang yang gennya lebih kuat untuk dalam mempelajari bahasa lain gitu. Emang ada DNA-nya untuk membantu mereka lebih cepat menguasai bahasa. Sebenarnya kalian kalau nonton film-film Hong Kong, jangan bilang drama lah, kalau drama tuh mereka harus dipaksakan untuk membaca nada yang harus mirip, bukan mirip sih, harus sama dengan nadanya orang Hong Kong. Jadi harus, mereka tuh dipaksa harus baca skrip dengan nadanya orang lokal Hong Kong. Dan kalau mereka biasanya diwawancarainya, mereka bilang tuh emang membutuhkan effort yang sangat besar untuk membacakan skrip drama Hong Kong gitu. Karena nada Hong Kong mereka harus ikutin persis. Tapi itu pun juga kadang-kadang film, terus komedi TV gitu, kadang-kadang mereka juga actionnya nggak semua benar-benar mirip dengan orang asli sih. Terutama kan sekarang banyak bintang TV yang sekolah di luar negeri, terus kembali ke Hong Kong gitu. Jadi mereka actionnya itu agak-agak berbeda dengan orang yang besar di sini. Jadi dan kita tuh bisa membedakannya gitu. Nah, tetapi kalau bagi presenternya berita TV atau wartawan-wartawan yang di lapangan yang harus wawancarain orang, mereka tuh diminta harus mengikuti nada-nada yang formal gitu. Ya makanya untuk menjadi presenter yang di Hong Kong, berita Hong Kong terutama, itu sangat tidak mudah. Dan mereka pun harus ngikutin, setahu saya sih masih ngikutin kayak kursus lagi gitu untuk membenarkan setiap nada-nada yang mereka bacakan. Oke, sekarang kita mulai mempelajari 9 suara 6 nada itu. Oke, kita ambil contoh yang paling gampang untuk dipelajari yaitu si. Oke, kalian bisa ikut saya baca juga. Jadi si, 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 si. Nah, terdengarnya kayaknya sama ya nadanya. Ya, tapi sebenarnya ada bedanya. Nanti saya menjelaskan lebih detail lagi. Jadi saya ingin kasih tahu dalam 6 nada ini sebenarnya bagi 2 grup. Jadi yang 3 pertama yang saya bacakan itu dikategorikan nada feminim. Terus yang 3 terakhir itu nada maskulin. Bukan ada arti apa mungkin feminim harus dibaca dengan wanita yang boleh pakai, terus yang bawa pria yang boleh pakai. Bukan, kita cuma sekedar membagikan aja gitu. Emang harus ada 2 grup. Ya, jadi sekarang saya bacakan itu nadanya lebih panjang lagi. Terus kalian coba perhatikan ya. Si, 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 si,
Nah, saya baca sekali lagi ya. Si, 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 si. Kelihatan kan bedanya itu naik turunnya itu. Nah, terus kan ada dua grup, saya tadi bilang. Kalian perhatikan, setiap grup yang nada kedua ini, itu bacanya seperti begini. Ya, saya coba bacakan lagi ya. Nah, yang pertama, si. Yang kedua, si. Yang ketiga, si. Nah, terus yang grup kedua, si. 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 Nah, jadi setiap grup yang nada kedua kan pasti begini nih. Ya, bedanya begitu. Untuk kalian hafalkan naik turunnya nada ini, sebenarnya kita bisa pakai dengan nomor. Nah, saya bacakan ya. Sam, kau, sei, leng, yi. Nah, jadi ini. Sam tuh untuk yang nada pertama itu, dan seterusnya gitu. Saya coba bacakan lebih panjang ya. Sam, kau, sei, leng, yi. Nah, kalau kalian pengen belajar nada yang lebih tepat gitu, jadi belajarnya bisa pakai nomor ini. Nah, terus kan tadi bilangnya ada 9 suara. Sekarang kita belajar 6 nada itu doang kan. Nah, 3 suara itu apa sih? Jadi, nah secara simpel saya jelaskan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya si gitu ya, pasti dari kalian banyak yang mengerti kata kantonis sekvan. Ya kan, sekvan kan. Nah, seknya itu, kalau bahasa Indonesianya itu ada S, I, terus belakangnya K kan. 3 suara ini, belakangnya kayaknya ada K-nya itu, ada remnya gitu. Jadinya, tadi kan si gitu. Nah, kalau makan sek, itu kan kayaknya ini, sek. Nah, ada K-nya, kayaknya ada remnya gitu ya. Jadi, untuk 3 suara ini, saya nggak bisa kayak tadi. Mempraktekannya dengan kayak ini, panjang gitu nggak bisa. Soalnya udah ada remnya di tengahnya. Jadi, sek gitu udah. Nah, jadi 3 suara itu bagaimana suaranya terdengar ya. Kita pakai nomor lagi ya, untuk melihat nada suaranya kayak apa. Yat, pat, lok, gitu. Nah, jadi yat itu nggak bisa yat, gitu. Nggak bisa yat, gitu. Biarpun kita ngomongnya udah panjang, yat, gitu. Belakangnya udah, gitu kan. Jadi udah ada stopnya gitu, ada remnya. Jadi yat, pat, lok. Gitu. Jadi nadanya jadi naik sampai turun sama seperti yang 6 nada tadi gitu. Jadi 6 nada itu kan bagi 2 grup tadi juga. Jadi pertama kan si, si, si. Nadanya jadi atas terus menurun gitu. Terus grup yang kedua juga si, si, si gitu kan. Jadi 3 terakhir ini juga sama. Cuman bedanya yang kedua itu nggak begini gitu. Jadi ya ulangi lagi ya. Yat, pat, lok. Jadi dari atas sampai turun gitu. Ya sekian dulu hari ini pelajaran kantonisnya. Semoga ini videonya berguna buat kalian yang pengen memperbaiki nada-nada kalian dalam bahasa kantonis. Ya terima kasih and sampai next video. Bye.